Bab 4. Kedaulatan Rakyat. Saudara-saudara sekalian, ini malam diminta kepada saya untuk memberi kursus tentang sila keempat, kedaulatan rakyat. Di dalam beberapa pidato saya, telah pernah saya katakan bahwa tenis kedaulatan rakyat atau dalam bahasa asing, demokrasi, sekedar adalah satu alat untuk mencapai sesuatu tujuan. Teknis tujuannya ialah satu masyarakat sosialistis, entah masyarakat apa. Kemudian, jikalau tujuan ini telah ditentukan, maka salah satu alat untuk mencapai masyarakat itu adalah demokrasi. Jangan lupa, saya sekali lagi berkata, teknis secara alat. Perkataan teknis berarti penggunaan alat-alat, bahwa demokrasi teknis adalah alat mencapai sesuatu tujuan. Hal itu pernah saya katakan di dalam beberapa pidato saya. Alat untuk mencapai sesuatu, tujuan bentuk masyarakat tidak selalu demokrasi. Misalnya kaum Hitleris, kaum nasional sosialis berpendapat bahwa untuk mencapai masyarakat yang mereka idam-idamkan, alatnya bukanlah demokrasi, tetapi nasional sosialisme. Nasional sosialismus, kata orang Jerman, yang pada hakikatnya adalah fasisme diktatur. Atau jikalau kita ambil contoh dari pihak komunis, maka dalam taraf pertama, cara bekerja mereka, alat yang mereka pakai untuk mencapai masyarakat yang bentuknya mereka cita-citakan. Pada tingkat pertama ialah diktatur proletariat. Jadi, baik demokrasi maupun fasisme atau nasional sosialisme itu satu perkataan bikinan Hitler. Tidak menggambarkan sosialisme dan nasional. Tetapi Hitler mengatakan, ia punya fasisme nasional sosialisme, baik demokrasi maupun nasional sosialisme, maupun diktatur proletariat, adalah alat-alat untuk mencapai sesuatu bentuk masyarakat yang dicita-citakan. Tetapi di dalam cara pemikiran kita, atau lebih tegas lagi, di dalam cara keyakinan dan kepercayaan kita, kedaulatan rakyat bukan sekedar alat saja. Kita berpikir dan berasa bukan sekedar hanya secara teknis, tetapi juga secara kejiwaan, secara psikologis nasional, secara kekeluargaan. Di dalam alam pikiran dan perasaan yang demikian itu, maka demokrasi, bagi kita bukan sekedar satu alat teknis saja, tetapi satu jilaf, satu kepercayaan dalam usaha mencapai bentuk masyarakat sebagai yang kita cita-citakan. Bahkan dalam segala perbuatan-perbuatan kita yang mengenai hidup bersama, dalam istilah bahasa Jawa, hidup bebrayan. Kita selalu hendak berdiri di atas dasar kekeluargaan, di atas dasar musyawarah, di atas dasar demokrasi, di atas dasar yang kita namakan kedaulatan rakyat. Kita mempunyai kepercayaan bahwa hidup kekeluargaan tak mungkin bisa berjalan dengan sempurna, bila mana tidak dengan menjalankan dasar kedaulatan rakyat atau demokrasi atau musyawarah. Sebagaimana di dalam alam keluarga, tak dapat urusan di dalam keluarga itu dijalankan atau ditentukan secara perintah diktator, tetapi harus berjalan dengan apa yang kita kenal semuanya, yaitu kekeluargaan. Maka di dalam alam masyarakat atau kenegaraan pun kita mempunyai keyakinan bahwa segala sesuatu yang mengenai hidup bebrayan itu harus kita dasarkan atas dasar kekeluargaan, demokrasi, kedaulatan rakyat, etc. Sehingga bagi kita, di dalam alam pikiran kita, di dalam alam perasaan kita, di dalam alam kejiwaan kita, demokrasi bukan sekedar satu alat teknis, tetapi adalah pula suatu kepercayaan, satu jilaf. Maka oleh karena itulah bagi kita bangsa Indonesia, demokrasi atau keadilan. Maka oleh karena itulah bagi kita bangsa Indonesia, demokrasi atau kedaulatan rakyat mempunyai corak nasional, satu corak kepribadian kita, satu corak yang tidak perlu sama dengan corak demokrasi yang dipergunakan oleh bangsa-bangsa lain sebagai alat teknis. Oleh karena itulah bagi kita bangsa Indonesia, demokrasi atau kedaulatan rakyat mempunyai corak nasional, satu corak kepribadian kita,
satu corak yang tidak perlu sama dengan corak demokrasi yang dipergunakan oleh bangsa-bangsa lain sebagai alat teknis. Artinya, demokrasi kita adalah demokrasi Indonesia. Demokrasi yang disebutkan sebagai sila keempat itu adalah demokrasi Indonesia yang membawa corak kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Tidak perlu identik, artinya sama dengan demokrasi yang dijalankan oleh bangsa-bangsa lain. Berhubung dengan inilah, maka di dalam waktu yang akhir-akhir ini, saya dengan hati yang tetap dan yakin, berani mengatakan, janganlah demokrasi kita itu demokrasi jiplakan. Janganlah demokrasi yang kita jalankan itu demokrasi jiplakan dari entah Eropa Barat, entah Amerika, entah negara lain. Bahkan saya dalam waktu yang akhir-akhir ini berani menegaskan, demokrasi Indonesia adalah demokrasi terpimpin. Orang yang alam pikirannya masih alam pikiran yang tersangkut dengan dunia barat, artinya yang di dalam alam pikirannya belum berdiri di atas kepribadian Indonesia sendiri, atau belum hendak mengembalikan segala sesuatu itu kepada kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Orang yang demikian itu tidak akan dapat menangkap esensi daripada demokrasi terpimpin, sebagaimana dalam waktu yang akhir-akhir ini saya anjurkan. Bahkan orang yang demikian itu tidak mengerti bahwa demokrasi ala barat yang mereka mau jiplak itu di dalam bidang sejarah perekonomian dan kemasyarakatan dan politik barat sekedar adalah satu ideologi daripada sesuatu masa. Masa dengan satu, bukan dengan dua. Saya ulangi, demokrasi barat yang mereka hendak jiplak itu di dalam bidang sejarah. Jalannya sejarah daripada ekonomi, kemasyarakatan dan hidup politik di dunia barat adalah sekedar satu ideologi daripada sesuatu masa. Masa dengan satu daripada satu periode. Artinya bahwa di Eropa Barat, demokrasi apalagi yang dikenal oleh kita dengan parlementer demokrasi itu adalah ideologi daripada satu periode saja. Eropa Barat mengenal periode-periode yang tidak berideologi parlementer demokrasi. Malahan, pernah bahwa di Eropa Barat itu berjalan satu periode yang parlementer demokrasi itu dibuang dengan tegas. Lihatlah Hitler di Jermania, lihatlah Mussolini di Italia, lihatlah Franco di Spanyol. Dengan terang-terangan dan tegas-tegasan, parlementer demokrasi dibuang. Dijalankanlah di zaman Hitler nasional sosialisme. Dijalankanlah di zaman Mussolini fasisme. Dijalankanlah di zaman Franco sebenarnya fasisme. Dan sebelum Eropa Barat atau Amerika mengenal atau mempergunakan parlementer demokrasi, sebelum itu jelas-jelas di Eropa Barat atau Amerika itu tidak ada dikenal parlementer demokrasi itu. Berjalanlah di sana satu sistem pemerintahan feodal, artinya satu sistem pemerintahan yang tidak didasarkan atas demokrasi, melainkan melulu ditentukan oleh sang raja. Pernah di dalam pidato, tatkala saya menghadiri perayaan 30 tahun usianya PNI di Bandung, saya katakan, parlementer demokrasi adalah ideologi politik daripada kapitalisme yang sedang naik. Saya ulangi, parlementer demokrasi adalah ideologi politik daripada kapitalisme yang sedang naik. Parlementer demokrasi adalah ideologi politik daripada kapitalismus im Aufstieg. Kebalikan daripada Aufstieg ialah Niedergang. Kapitalisme ada zamannya, ada periodenya naik, ada periodenya menurun. Naik dikatakan Aufstieg, menurun dikatakan Niedergang. Kapitalismus im Aufstieg dan kapitalismus in Niedergang. Nah, parlementer demokrasi adalah ideologi politik daripada kapitalisme yang sedang naik. Itu pernah saya katakan tatkala saya mengadakan pidato menyambut hari ulang tahun PNI yang ke-30. Lantas saya tarik konklusi kita tidak menghendaki kapitalismus, tetapi kita menghendaki sesuai dengan sila kelima daripada Pancasila, satu masyarakat keadilan sosial. Kita sebenarnya tidak boleh memakai parlementer demokrasi itu, dan tidak bisa mempergunakan parlementer demokrasi itu sebagai satu alat menyelenggarakan masyarakat keadilan sosial. Saudara-saudara, hendak saya terangkan, ini perkataan kapitalisme yang sedang naik. Kapitalisme yang sedang menurun dan ideologi politik daripada kapitalisme naik adalah parlementer demokrasi.
Dan apakah ideologi politik daripada kapitalisme yang sedang menurun in Niedergang? Ideologi politik daripada kapitalismus in Niedergang adalah fasisme. Fasisme menurut perkataan seorang ahli kemasyarakatan, sosiolog yang bernama Karl Sterman, fasisme adalah usaha yang terakhir untuk menyelamatkan kapitalisme. Fasisme is in laste Reddingspoging van het kapitalisme, untuk menyelamatkan kapitalisme. Dengan ini dilukiskan bahwa kapitalisme yang hendak mati, yang hendak gugur, kapitalisme yang menurun, kapitalismus in Niedergang sebagai satu laste Reddingspoging mengadakan fasisme itu. Fasisme adalah ideologi politik daripada kapitalisme yang sedang menurun, yang sedang megap-megap, yang sedang hampir mati, yang sedang hampir gugur. Lebih dulu saya terangkan apa yang tadi dikatakan. Dulu itu tidak ada parlementer demokrasi. Di Eropa Barat dan Amerika berjalanlah hukum-hukum feodalisme. Maka pada satu ketika adalah satu perubahan di dalam alam pemikiran, alam penghidupan dan kehidupan masyarakat di Eropa itu. Dan perubahan ini membawa pula perubahan di dalam alam ideologi. Notabene menyimpang sebentar. Inilah historis materialisme yang pernah saya terangkan, bahwa historis materialisme itu mengatakan bahwa alam pikiran dalam masyarakat itu ditentukan oleh kebutuhan-kebutuhan sosial ekonomis, cara produksi di dalam masyarakat, dan tidak sebaliknya. 1 minggu yang lalu, saya mengucapkan satu perkataan yang membuat geger sebagian daripada orang-orang. Tatkala saya di Bogor didatangi satu rombongan kaum Marhenis. Di situ saya berkata, Marhenisme itu sekarang menjadi rebut-rebutan. Hak tiap-tiap manusia untuk memeluk suatu isme. Hak tiap-tiap manusia untuk berkata inilah ismeku. Dan Marhenisme sekarang ini menjadi rebutan. Saya katakan hak tiap-tiap manusia. Tetapi kalau ada orang mau mengatakan inilah Marhenisme tulen yang dipahami oleh Bung Karno, saya menjawab, nanti dulu. Kalau dihubungkan dengan nama Bung Karno, saya minta supaya Marhenismenya itu seperti Marhenismenya Bung Karno. Janganlah kok sekedar isme-isme lantas dikatakan inilah Marhenisme tulen. Nanti dulu, tanya dulu sama Bung Karno. Sebab, katakanlah yang menciptakan Marhenisme Bung Karno. Sebab, katakanlah yang menciptakan Marhenisme Bung Karno. Des tanya dulu apa yang dimaksudkan oleh Bung Karno dengan Marhenisme. Kalau tidak cocok dengan Marhenisme Bung Karno itu, kasihlah nama lain. Jangan dikatakan Marhenisme. Nah, di Bogor tatkala didatangi rombongan itu, saya berkata, Marhenisme adalah Marxisme yang diselenggarakan, dicocokkan, dilaksanakan di Indonesia. Marhenisme ini bahasa asingnya is had in Indonesia to gepas Marxisme. Apa ini memang demikian? Marhenisme adalah Marxisme yang diselenggarakan, dilaksanakan di Indonesia. Had in Indonesia to gepas Marxisme, maka saya berkata kepada saudara-saudara yang datang di situ, kalau Des ingin memahami betul Marhenisme, ini saya menyimpang sebentar. Harus memahami dua hal. Lebih dulu memahami Marxisme, apakah Marxisme itu satu, dan kedua, memahami keadaan-keadaan di Indonesia. Sebab Marhenisme, saya ulangi lagi, ialah Marxisme yang diselenggarakan di Indonesia, yang dicocokkan dengan keadaan Indonesia. Had in Indonesia to gepas Marxisme. Des dua hal ini harus dipelajari betul-betul. Yang mengenai Indonesia misalnya, antara lain-lain, keadaan-keadaan seperti yang tempo hari dalam khusus pertama saya terangkan kepada saudara-saudara, bahwa kita di Indonesia harus mengadakan politik persatuan daripada seluruh rakyat. Saya sudah terangkan tempo hari, bahwa di Indonesia kita tidak bisa mengadakan aksi melawan imperialisme, sebagai yang dijalankan oleh rakyat India terhadap kepada imperialisme Inggris. Oleh karena keadaan di India lain lagi, dengan keadaan di Indonesia dan imperialisme Inggris, lain daripada imperialisme Belanda. Dulu sudah saya terangkan kepada saudara-saudara di dalam kursus yang pertama, antara lain, saudara-saudara yang hendak memahami Marhenisme harus kenal bahwa keadaan di Indonesia begini. Bahwa imperialisme yang mengamuk dan bekerja di Indonesia begini. Bahwa sejarah daripada eksploitasi di Indonesia adalah begini. Des orang yang tidak mempelajari keadaan-keadaan di Indonesia, tindak tanduk imperialisme Belanda di Indonesia,
Orang yang tidak mengerti betul-betul keadaan Indonesia, orang yang demikian itu sebenarnya juga tidak bisa mengerti Marxisme. Oleh karena Marxisme adalah Marxisme to go pass in Indonesia, mempunyai syarat-syarat sendiri yang tidak sama sebagai rakyat India, rakyat di RRT, rakyat di Mesir, rakyat di Pakistan, dan rakyat apapun. Maka itu saya berkata, kenal dulu segala keadaan-keadaan di Indonesia, baru mengerti nanti Marxisme. Di pihak yang lain harus mengerti apa Marxisme itu. Jangan mengira bahwa Marxisme itu harus des komunisme, tidak. Jangan mengira bahwa Marxisme itu des soska, tidak. Marxisme itu adalah satu metode, satu cara pemikiran untuk mengerti perkembangan bagaimana perjuangan harus dijalankan, agar supaya bisa tercapai masyarakat yang adil. Ada orang yang dengan gampang berkata, oh, Marxisme itu adalah materialisme. Marxisme adalah historis materialisme. Selalu dilupakan perkataan historis. Marxisme adalah des anti Tuhan. Mana kitab Marxisme yang berkata bahwa Marxisme itu anti Tuhan? Marxisme adalah historis materialisme. Materialisme itu adalah macam-macam. Ada yang anti Tuhan, tetapi bukan historis materialisme. Yang anti Tuhan itu materialisme lain, yaitu misalnya materialismenya Verbah, filosofis materialisme, wijsgierig materialisme. Itu yang mengatakan bahwa segala pikiran, dus juga alam gaib yang bernama Tuhan itu, bahwa itu adalah impresi, adalah perasaan daripada materi. Verbah pernah berkata, tidak ada pikiran kalau tidak ada fosfor. Pikiran itu adalah hasil daripada otak bekerja. Otak itu terdiri sebagian daripada fosfor. Kalau tidak ada, dus fosfor di sini tidak ada pikiran. Maka Verbah berkata, tidak ada pikiran zonder fosfor. Maka benar perkataan ini dari sudut filosofis materialisme, wijsgierig materialisme. Tetapi Marxisme bukan wijsgierig materialisme. Nah, historis materialisme itu apa? Itu adalah satu cara pengertian, bahwa sejarah itu telah membuktikan bahwa alam-alam pikiran yang berjalan di dalam masyarakat itu adalah terbawa oleh bentuk daripada ekonomi verhoudingen produksi wise di dalam masyarakat. Itu adalah historis materialisme, jadi bukan wijsgierig materialisme. Marx pernah berkata, es ist nicht das Bewusstsein des Menschen, das sein Gesellschaft Lebensinn, aber sein Gesellschaft Lebensinn, das sein Bewusstsein bestimmt. Bukan Bewusstsein, kesadaran manusia, alam pikiran manusia itu yang menentukan corak segala material masyarakat itu, cara produksi, cara mencari makan, dan lain-lain. Akan tetapi sebaliknya, cara produksi, cara ekonomi, cara mencari makan, dan lain-lain dari masyarakat itulah yang menentukan bagaimana corak alam pikiran, kesadaran manusia. Ini adalah Marxisme. Kalau mau mengerti Marxisme, harus mengerti ini dulu, dan mengerti keadaan di Indonesia. Dua-duanya ini, kalau sudah dimengerti, baru bisa mengerti Marxisme sebagai yang saya maksudkan. Saudara-saudara, maka berhubung dengan kursus yang sekarang mengenai demokrasi atau kedaulatan rakyat, hendak saya gambarkan kepada saudara-saudara hal ini tadi, bahwa demokrasi adalah satu ideologi politik daripada salah satu periode, satu bukti bahwa kesadaran manusia, sebab demokrasi adalah satu alam pikiran politik, bahwa alam pikiran ini adalah terbuat oleh sesuatu cara produksi di dalam sesuatu periode. Artinya, bahwa di dalam satu periode yang cara produksinya belum membutuhkan parlementer demokrasi, belum timbul parlementer demokrasi itu. Tegasnya, dulu tatkala cara produksi belum sebagai yang tadi saya katakan, belum kapitalismus im Aufstieg, orang belum membutuhkan demokrasi-demokrasian. Orang senang dengan cara feodal, yang tidak ada parlemen-parlemenan, cuma sabda Pandita Ratu. Terserah kepada Sang Noto, terserah kepada raja, raja yang membuat hukum, raja yang menentukan segala sesuatu. Orang di masyarakat waktu itu semuanya percaya kepada raja. Raja di dunia timur dianggap malahan sebagai titisan Batara Kang Linui. Apa yang ditentukan oleh raja pasti benar. Di dunia barat ada raja yang pernah menepuk ia punya dada dan berkata,
Letat Chesmoy, Lelois Chesmoy, Destat Ben Ich, Dewet Ben Ich. Negara akulah, hukum akulah. Ini bukan kecongkakan daripada raja itu saja, tapi diterima oleh rakyat. Di dunia timur malahan, betul-betul ludahnya ditelan oleh rakyat. Air cucian tangannya diterima oleh rakyat. Air mandinya diterima oleh rakyat. Saya pernah ngobrol dengan Sri Jawaharlal Nehru. Ngobrol tentang Aga Khan, almarhum yang tua, yang suka main kuda balap. Dia itu pada suatu waktu nonton balet di London. Waktu Paus Nehru bersama Aga Khan pergi ke buffet, minum-minum sedikit, sesudah itu lantas pergi kamar cuci tangan. Aga Khan cuci tangan, Nehru cuci tangan. Sambil cuci tangan itu, apa kata Aga Khan? Do you know, Nehru, I'm wasting 1,000 pounds. Hei Nehru, tahukah engkau, sebetulnya aku ini membuang uang 1.000 pound. Maksudnya air yang terbuang. Coba air ini kujual kepada orang-orang pengikutku, laku 1.000 pound. Maksudnya air yang terbuang. Coba air ini kujual kepada orang-orang pengikutku, laku 1.000 pound. Nehru cerita sama saya begitu. Di dalam alam feodalisme, rakyat itu bukan saja menerima perintah daripada sang raja atau sang agung, tetapi membenarkan segala perkataan-perkataan dan tindakan-tindakan sang agung itu. Cara produksi di Eropa Barat di abad ke-18 dan sampai pertengahan abad ke-18 memang satu cara produksi yang cukup diurus oleh sistem yang demikian ini. Saudara-saudara yang mempelajari sejarah daripada revolusi Prancis, orang Prancis sendiri menyebutkan revolusinya itu La Grande Revolution, revolusi agung, The Great Revolution. Akan mengerti bahwa revolusi Prancis ini adalah revolusi penyelenggaraan daripada parlementer demokrasi. Dulu sebelum revolusi itu pecah, alam pikiran manusia di Prancis sudah puas dengan sistem politik feodal, puas dengan segala kekuasaan ditentukan oleh sang raja. Tetapi pada satu ketika, dan ambillah perkataan ketika, ini tidak sebagai satu momen, satu hari, satu detik, tetapi satu ketika sejarah yang memakan waktu, berpuluh-puluh tahun. Pada satu ketika cara hidup, mencari makan, cara produksi di Prancis itu berubah. Dan karena perubahan cara hidup dan cara produksi ini, maka rakyat tidak puas lagi dengan sistem yang tadinya memuaskan hati mereka. Kemudian jadilah revolusi. Dulu ekonomis Huis Houding, perumah tanggaan ekonomi sebelum pertengahan abad ke-18 adalah satu Louis Houding yang tertutup, Gesloten. Tiap-tiap kota mempunyai perumah tanggaan sendiri. Di sekeliling kota itu ada kaum tani yang memberi bahan makan kepada kota itu. Di dalam kota itu ada golongan kecil yang membuat alat-alat, golongan kecil yang memperdagangkan ini dan itu, semuanya Gesloten. Di dalam alam yang demikian itu, kekuasaan itu sama sekali di dalam tangan kaum feodal, dengan dibantu oleh kaum yang di dalam revolusi Prancis dinamakan kelas kedua. Kaum bangsawan dinamakan kelas ke-1, Erstestand. Kaum gereja, bukan agama. Organisasi daripada gereja. Di masa itu kuat betul. Organisasi daripada gereja itu menjadi kekuasaan di samping kekuasaan kaum bangsawan. Dan mereka ini dinamakan kelas 2, Tweedstand. Stand ke-1 dan kedua inilah yang memegang tampuk pimpinan pemerintah. Tetapi masyarakat yang tadinya tertutup di dalam Gesloten Huishoudingen makin lama makin memecah. Gesloten headnya itu pecah. Kebutuhan hidup makin lama makin bertambah. Tidak bisa lagi kebutuhan hidup itu dicukupi dengan tukar-menukar dengan bapak tani. Tidak. Tetapi ingin perkembangan. Pengusaha-pengusaha ingin berusaha di lapangan ekonomi. Gampangnya bicara apa yang dinamakan kapitalisme ingin tumbuh. Ingin mendapatkan kesempatan untuk berkembang biak. Pernah saya bicarakan, pokok daripada kapitalisme ialah cara produksi mempergunakan tenaga buruh. Yang buruh ini membuat daripada sesuatu barang lain yang lebih berharga daripada tadinya. Teori Merwarde pernah saya terangkan di sini. Merwarde ini pokok daripada kapitalisme. Entahlah berupa apa tepung sama gula itu barang. Oleh tenaga buruh, tepung dan gula ini kerjakan jadi jeladren. Jeladren oleh tenaga buruh dicetak, dimasukkan dalam oven. Pendeknya oleh tenaga daripada buruh ini,
tepung dan gula ini yang katakanlah tadinya harganya 100 menjadi kue. Kue ini tidak lagi seharga 100, tetapi seharga 200. Sesudah tenaga buruh ditanamkan di situ, dari 100 menjadi 200, tambahnya 100. Tambah inilah yang dinamakan di dalam ilmu Marxisme ialah merwarde. Tetapi keringat buruh yang menghasilkan merwarde 100 ini tidak dibayar dengan 100 pula. Yang diberikan kepada buruh 50, merwardenya 100. Tetapi yang diberikan kepada buruh cuma 50. Yang 50 lagi masuk dalam kantongnya kapitalis. Ini gampangnya bicara saja. Sumber daripada kapitalisme ini ialah satu cara produksi yang merwardenya tidak dihonorerkan 100% kepada si pembuat merwarde ini, tapi hanya sebagian saja kepada si buruh dan sebagian lagi masuk di kantongnya si kapitalis. Nah, saudara-saudara mengerti bahwa cara begini ini jikalau dikerjakan dengan banyak buruh di banyak lapangan berhari-hari, bahwa ini yang menjadi bron, sumber daripada kekayaan-kekayaan, yang akhirnya kita kenal sebagai kekayaan besar dalam kekayaan alam kapitalisme yang dimiliki beberapa orang saja. Nah, keadaan Prancis pada satu ketika dalam arti historis periode, berubah demikian. Inilah kaum pengusaha-pengusaha, manusia yang ingin kaya, ingin mencari untung, ingin mengadakan buruh, ingin mengadakan perusahaan. Pendeknya, apa yang saya gambarkan tadi, produksi wise dengan menghasilkan merwarde. Dengan sebagian hasil merwarde saja diberikan kepada buruh, dan yang lain masuk kantongnya pengusaha. Produksi wise yang demikian ini semakin lama semakin menjadi-jadi. Nah, agar supaya produksi wise yang demikian ini bisa berjalan dengan selancar-lancarnya, timbullah Bewusstsein, kesadaran-kesadaran, alam-alam pikiran baru, cara produksi yang berubah, membawa perubahan di dalam alam pikiran. Inilah historis materialisme. Apa alam-alam pikiran baru itu? Macam-macam misalnya, di dalam lapangan ekonomi yang kita kenal dengan liberalisme. Oleh karena itu, kita menentang kepada liberalisme. Karena liberalisme adalah alam-alam pikiran yang pengusaha sipolan. Sipolan semuanya ingin menjadi kaya. Diperkenanlah apa saja semaumu. Di lapangan ekonomi, jangan negara ikut-ikut. Feodalisme kan boleh dikatakan negara atau raja yang menentukan segala sesuatu ini. Sang raja yang berkata di dalam alam feodalisme, engkau hanya boleh membuat palu seperlunya saja. Engkau hanya boleh menanam gandum seperlunya saja. Aku menghendaki supaya bidang tanah yang beribu-ribu kilometer persegi itu harus ditanami dengan itu saja. Leta chesmoi, lelois chesmoi. Aku, raja yang menentukan segala sesuatu. Di dalam alam yang baru ini, pengusaha-pengusaha segala sesuatu ditentukan oleh raja. Tetapi kami ingin berusaha, jangan raja atau negara ikut-ikut. Kami ingin kemerdekaan, kebebasan berusaha. Kami ini ahli bikin kue. Biarkanlah kami membuat kue sebanyak-banyaknya. Rugi ya biar kami, untung ya biar kami. Orang lain berkata, kami ini ahli membuat media kursi. Biarkanlah kami membikinnya. Untung adalah keuntungan kami, rugi adalah resiko kami. Janganlah raja ikut-ikut. Semua ingin bebas berusaha. Ini yang namanya liberalisme. Dari perkataan liberty, alam kebebasan yang mereka kehendaki. Timbulnya alam liberalisme ini, kuatnya angin liberalisme ini, di periode ini, di lapangan ekonomi demikian. Di lapangan politik, berjalanlah alam pemikiran baru yang dinamakan politik liberalisme. Berpikir politik, jangan raja ikut-ikut. Biar kami berpikir politik. Biar kami mempunyai keyakinan pikiran sendiri. Mempropagandakan pikiran kami sendiri. Politik liberalisme. Kami mau mengadakan partai-partai. Biar partai corak A, biar partai corak C, dan seterusnya, politik liberalisme. Maka terjadilah desakan dari kelas yang ketiga. Tadinya ini kelas bangsawan dengan raja sebagai pemimpinnya. Nomor 2 kelas gereja, Tweedstand. Ada kelas baru yang menyebutkan dirinya kelas 3. Ialah kelas pengusaha. Yang di dalam kursus saya pertama, saya namakan bourgeois. Tatkala saya berkata, India mempunyai nasional bourgeois,
atau lebih tegas, nasional burjuis yang ada di India tidak dihancur binasakan oleh imperialisme Inggris. Maka pergerakan nasional India sebagian daripada dia punya motoris crack ialah kekuatan daripada kekuatan nasional burjuis di India. Kelas ketiga ini yang sebenarnya yang menjadi peniup daripada revolusi Prancis. Rebut kekuasaan daripada tangannya raja, rebut kekuasaan daripada tangannya feodal, rebut kekuasaan daripada tangannya stand kedua. Tetapi kelas ketiga ini juga merasa kalau harus merebut kekuasaan itu dengan tenaga sendiri tidak bisa. Kekuasaan feodal dan kekuasaan gereja ini terlalu kuat. Kaum pengusaha sendiri tidak kuat. Karena itu, lantas kaum kelas ketiga ini, pengusaha, mempergiatkan tenaga rakyat jelata, yang oleh mereka dinamakan kelas keempat. Erste stand feodal, tweede stand gereja, derde stand opkomende burjuis, vierde stand rakyat. Vierde stand ini yang dipergiatkan. Vierde stand ini yang dibakar hanya dengan semboyan-semboyan. Vierde stand ini yang dibakar hatinya dengan revolusi Prancis, yang termasyhur liberté, égalité, fraternité, kemerdekaan, persamaan, persaudaraan. Pada waktu pertama, kita memang melihat pengusaha itu berpeluk-pelukan di jalan di Paris. Dansa-dansa di muka gereja indah Notre Dame. Di lapangan itu diadakan musik. Kita melihat pengusaha-pengusaha itu berdansa-dansa dengan yang dinamakan rakyat jembel. Liberté, égalité, fraternité. Rakyat yang terbakar ini menjadi kuda daripada tenaga revolusi Prancis, yang pada hakikatnya ialah revolusi untuk merebut kekuasaan dari tangannya stand ke-1 dan stand kedua ke dalam tangannya stand ketiga. Lewat semboyan liberté, égalité, fraternité di dalam bidang politik diselenggarakan sebagai parlementer demokrasi. Semua orang boleh masuk dalam parlemen. Semua orang boleh bicara. Sekarang kita tidak lagi mengadakan hukum secara feodal oleh satu orang manusia. Semua harus ikut. Sekarang dengan bermusyawarah dan liberal politik, boleh tiap-tiap orang mengusulkan, boleh tiap-tiap orang pidato, boleh tiap-tiap orang memilih, boleh tiap-tiap orang dipilih. Kelanjutan daripada revolusi Prancis, rakyat jelata terpukul. Saudara-saudara akan bertanya, kalau begitu bagaimana? Pengusaha-pengusaha itu kan kalah dengan rakyat jelata. Kan maksudnya pengusaha-pengusaha ini mau mengadakan hukum-hukum, peraturan-peraturan, wet-wet untuk menjadi bumi subur bagi kapitalismus im Ausstieg. Tapi kalau rakyat jelata semuanya diperbolehkan masuk parlemen, boleh memilih dan dipilih. Kan kalah stem kaum pengusaha? Tidak, saudara-saudara. Di dalam prakteknya, mereka telah mengetahui lebih dahulu bahwa pemilihan parlemen itu selalu dengan campaign, dengan propaganda, dan mereka yang membiayai surat-surat kabar, kami yang bisa membiayai segala alat-alat yang lain. Bahkan kami, kaum pengusaha itu, membiayai sekolah-sekolah, universitas-universitas. Kaum pengusaha, terutama sekali kaum pengusaha yang sedang timbul ini, adalah satu golongan kaum yang betul-betul mempunyai rasa percaya kepada diri sendiri yang amat kuat. Zelfvertrauen yang amat besar sekali. Tidak takut mengadakan parlementer demokrasi. Toh nanti dilihat utusan-utusan di dalam parlemen itu, sebagian besar antek-antek kami. Sebagian besar akan berpikir secara kami, oleh karena kamilah yang membiayai universitas-universitas, membiayai sekolah-sekolah menengah. Oleh karena kamilah yang mencetak buku-buku, oleh karena kamilah yang mengeluarkan surat-surat kabar dan majalah. Kami kaum pengusaha, kami menguasai. Behersen het politik en het intelektual leven van het volk. Dan di dalam prakteknya demikian saudara-saudara, semua parlemen-parlemen yang baru lahir, yaitu di pertengahan abad ke-19 revolusi Prancis, sebentar diikuti oleh satu periode yang menentang. Tetapi kemudian dalam tahun 1848 datang lagi satu revolusi. Malahan yang lebih tegas, Met Parlementer Rechten di Eropa. Sebagian lain ada yang 1852, ada yang tahun 1856. Tetapi pertentangan di abad ke-19 itulah terselenggaranya. Apa yang dinamakan parlementer demokrasi. Dan atas dasar hasil dari parlementer ini,
kapitalisme di Eropa Barat berkembang biak benar. Jadi jelaslah bahwa parlementer demokrasi adalah ideologi politik daripada kapitalismus im Aufstieg. Tatkala kita mengadakan pergerakan nasional, dengan sekaligus kita berkata bahwa kita menghendaki demokrasi pula. Tetapi kita mengetahui bahwa parlementer demokrasi atau politik demokrasi saja bukan bawa kebahagiaan kepada rakyat. Tetapi sebaliknya, tumbuhnya kapitalisme sebagaimana yang kita lihat di Eropa, yang kendati berjalannya parlementer demokrasi sejak pertengahan abad ke-19. Kita melihat kapitalisme menjadi kuat. Kita melihat kartel-kartel dan trust-trust makin lama makin hebat. Sebaliknya, kita melihat rakyat jelata menjadi kaum proletar yang pada sengsara. Dengan sekaligus, kita berkata pada waktu itu, kita mengalahkan gerakan nasional. Kita tidak menghendaki hanya demokrasi politik, tetapi kita menghendaki pula demokrasi ekonomi. Parlementer demokrasi adalah hanya demokrasi politik. Parlementer demokrasi memberikan kans yang sama secara demokratis kepada semua orang di bidang politik. Itu pun zogenam, sebab dalam prakteknya si pemegang uang kah yang bisa membiayai surat kabar, membiayai propaganda, etc. Tetapi pada teorinya, semuanya di bidang politik sama. Engkau boleh dipilih, engkau boleh memilih, semua orang boleh memilih, semua orang boleh berpaham, berpendapat sendiri, dan semua boleh mengutarakan pikirannya itu sama, tidak ada perbedaan. Tetapi di bidang ekonomi, tidak ada kesamarataan di bidang ekonomi. Kita melihat si kaya, si miskin, si miliuner, si proletar. Dalam arti si jembel, bukan dalam arti Marxis yang tulen. Yang tempo hari sudah dikatakan, proletar adalah orang yang menjual tenaganya dengan tidak ikut memiliki alat produksi. Itu definisi proletar. Jadi, di bidang ekonomi tidak ada sama rata, sama rasa. Ini yang pernah digugat oleh pemimpin-pemimpin kaum buruh di Eropa, yang juga dengan tegas mengatakan, kami ini tidak mau cuma demokrasi politik tok. Di dalam tahun 1870, lebih hebat lagi, dan pada permulaan abad ke-20, digembor-gemborkan oleh pimpinan kaum buruh di Eropa Barat. Kita baru sekarang berani mencela, hanya demokrasi politik tok. Kita baru sekarang berani berkata, Verkmet parlementer demokrasi tok. Kita terbelakang, paling sedikit 50 tahun. Di alam Eropa, tadi saya berkata sudah mulai tahun 1860, 70, 80, permulaan abad ke-20, orang-orang seperti Adler, Liebknecht menjatuhkan vonis yang sama sekali vernetigen terhadap parlementer demokrasi tok. Orang-orang seperti Juarez, Liebknecht, Adler menghendaki apa yang mereka namakan politik ekonomis demokrasi. Dus bukan hanya demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi, sama rasa di dalam lapangan politik, tetapi juga sama rasa di dalam lapangan ekonomi. Dan politik ekonomis demokrasi inilah yang sebagai saya katakan di dalam kuliah terhadap mahasiswa-mahasiswa di Yogyakarta, oleh Adler dinamakan sosial demokrasi. Sosialisme itu mempunyai macam-macam aliran. Ada aliran sosialisme demokrasi, ada aliran religius sosialisme, ada aliran anarkisme Bakunin, ada aliran komunisme daripada Lenin. Salah satu aliran dalam sosialisme bernama demokrasi. Adler yang menghendaki politik ekonomis demokrasi ini dalam satu perkataan sosial demokrasi. Bahasa Indonesianya demokrasi sosial. Juarez juga begitu. Malahan Juarez, saya selalu gemar sekali kalau menyebutkan dia punya nama. Di dalam parlemen di Perancis itu, pidatonya selalu dengan perkataan-perkataan yang indah. Ia berkata, di dalam parlementer demokrasi, tiap-tiap orang bisa menjadi raja. Tiap-tiap orang bisa memilih, tiap-tiap orang bisa dipilih. Tiap-tiap orang bisa memupuk kekuasaan untuk menjatuhkan menteri-menteri dari singgasananya. Dan memang, di dalam parlementer demokrasi, menteri yang sudah kuasa itu di dalam parlementer demokrasi bisa dijatuhkan oleh si jembel. Wakil-wakilnya yang duduk dalam parlemen itu. Menteri yang berkuasa dijatuhkan oleh anggota-anggota parlemen. Di bidang politik,
Tiap-tiap kita adalah laksana raja, tetapi di bidang ekonomi tidak demikian. Si kaum buruh yang pada hari ini di dalam parlemen adalah seorang raja. Besok pagi di dalam pabriknya, ia bisa dilempar keluar dari pabriknya itu, menjadi orang yang tiada kerja. Si kaum buruh yang menjadi anggota parlemen ini hari bisa menjatuhkan menteri. Tetapi kembali di dalam pabrik, dia adalah buruh, di bawah kekuasaan sang majikan. Bisa dilepas, bisa dijadikan orang yang of the king, hidup sengsara. Oleh karena itu, Juarez pada permulaan abad ke-20 itu, tahun 1903, dia sudah menjatuhkan vonis kepada demokrasi parlementer. Ia menghendaki politik ekonomis demokrasi, demikian pula Liebknecht, demikian pula banyak pemimpin-pemimpin lain. Kalau kita pada sekarang ini, tahun 1958 juga mengkritik parlementer demokrasi, ada yang mengatakan, dia itu komunis, dia itu mau membelinggerkan kita kepada satu alam yang salah. Saya dikatakan demikian pula. Lihat Bung Karno dengan demokrasi terpimpin. Kapan dia keluarkan demokrasi terpimpin itu? Sesudah Bung Karno pulang dari Uni Soviet, sesudah Bung Karno pulang dari RRT. Marilah saya terangkan sekarang sedikit tentang fasisme. Begini, di dalam alam kapitalisme itu kecuali hidupnya seperti yang sudah saya gambarkan, juga mempunyai penyakit, dan penyakitnya itu saban-saban datang, yaitu penyakit yang dinamakan krisis. Kapitalisme Amerika sekarang ini sedang mengalami krisis sedikit. Krisis sejak tahun yang lalu mulai berjalan. Malahan, saudara-saudara tahu pabrik-pabrik mobil sekarang sedang di-stop. Tahun 1929 tempo hari, krisis hebat yang kita kenal di sini dengan perkataan malais. Kapitalisme itu mempunyai satu penyakit yang inheren, artinya sudah pembawaan daripada kapitalisme sendiri. Selalu kapitalisme itu diganggu krisis, periodik mesti ada krisisnya. Nah, saat kapitalisme banyak untung, datanglah saat krisis. Pada saat kapitalisme hidup lagi, datanglah lagi krisis. Hidup lagi, banyak untungnya, krisis lagi. Periodic up and down, up-nya ini dinamakan dalam ilmu ekonomi periode konjungtur. Konjungtur artinya krisis. Sekarang saya hendak menggambarkan bagaimana rupanya kapitalisme yang sedang naik yang melalui beberapa konjungtur-konjungtur. Krisis itu terjadi beberapa puluh tahun sekali, tetapi yang dinamakan Im Aufstieg itu adalah meliputi periode yang lama, dari abad ke-18 sampai abad ke-20. Jadi selama Aufstieg itu ada konjungtur krisis. Tetapi garis besarnya pada pokoknya terus naik. Kemudian di situ saat kapitalisme menurun, niedergang. Ini beberapa garis yang saya tarik. Garis ini pada saat-saat krisis naik, konjungtur naik daripada satu ketika krisis lagi. Naik lagi, di atas lagi krisis itu. Konjungtur lagi, dibatasi lagi, krisis lagi, konjungtur krisis. Bagaimana caranya mengatasi zaman konjungtur? Apa coraknya? Barang produksi banyak dan juga laku, sehingga merwarde yang masuk di dalam kantong sang pengusaha banyak sekali. Produksi tinggi dan selalu bisa habis terjual. Ini namanya konjungtur. Memang kapitalisme membuat barang untuk dijual. Kapitalisme tidak membuat barang untuk individual konsumsi. Sang kapitalis membuat barang itu tidak untuk dirinya. Kapitalis pembikin kue misalnya, membikin itu bukan untuk dimakan sendiri. Tidak, tetapi dijual dengan untung. Untung itu ialah sebagian daripada merwarde yang masuk di dalam kantongnya. Ini adalah sifat daripada kapitalisme. Produseran untuk dijual dengan untung. Nah, pada satu saat produksi laku, tetapi sampai kepada satu tingkat yang tidak bisa habis dijual. Itu dinamakan overproduksi. Itu adalah satu paham relatif, artinya asal barang tidak bisa dijual dinamakan overproduksi. Di sini tercapai satu ketika yang barang tidak bisa dijual lagi. Produksi mandek atau diperkecil, dikurangi, datanglah krisis. Banyak kaum buruh di Onslag and so forth. Tetapi pada satu ketika, krisis ini juga yang sudah mencapai dasarnya yang paling rendah. Dengan beberapa usaha bisa naik lagi. Usahanya itu apa?
kok bisa naik lagi? Perbaikan daripada sistem produksi, perbaikan mesin-mesin, cara kerja yang lebih efisien, propaganda daripada produksinya yang lebih menarik kepada rakyat, penekanan daripada tenaga kaum buruh yang georganisert di dalam serikat-serikat sekerja, etc. Naik lagi, produksi bisa bertambah laku pula. Konjungtur pada satu saat tercapai lagi, maksimum. Di situ krisis, yaitu tidak terjual. Dus kalau terus produksi, rugi nanti, tidak terjual. Tetapi dengan cara perbaikan lagi, disempurnakan cara produksi, etc., naik lagi, krisis naik lagi. Tetapi pada satu ketika, timbullah puncak maksimum. Puncak maksimum daripada kecakapan manusia untuk memperbaiki alat-alat. Mesin-mesin sudah tidak bisa dipergunakan lagi. Sistem bedrift sudah geperfectionert. Di balik itu, tenaga daripada kaum buruh makin lama makin sempurna diorganisir. Di sini, gerakan kaum buruh mulai tumbuh dan makin lama makin kuat. Jadi, meskipun sistem produksi, sistem bedrift diperbaiki sampai pada suatu saat tidak bisa diperbaiki lagi. Maksimum kapasitas toh tidak bisa terus konjungtur. Oleh karena tuntutan dari kaum buruh, kekuasaan kaum buruh juga makin naik. Merwarde yang masuk di dalam kantong si kapitalis makin lama makin kecil dan ditentang oleh kaum buruhnya itu. Tadi dengan saya punya contoh kue, tepung dengan gula 100 menjadi kue 200. Merwardenya 100. Ini 50 masuk kantongnya kaum buruh. Sebagai upah, 50 masuk kantongnya sang kapitalis. Itu pada fase permulaan. Tatkala kaum buruh belum diorganisir secara kuat. Tetapi, saudara-saudara mengetahui organisasi kaum buruh makin lama makin sempurna, makin lama makin kuasa. Dari 100 merwarde ini, yang tadinya diberikan kaum buruh hanya 50, belakangan menjadi 60 buat kaum buruh. Dituntut 60, sudah 60 dituntut lagi 70, hanya 30 masuk di kantong si kapitalis. Tuntut lagi 80 masuk di kantong kaum buruh, tinggal 20 buat si kapitalis. Tuntut lagi 90 masuk dalam kantong kaum buruh, tinggal 10 masuk di kantong si kapitalis. Das merge keuntungan pengusaha, makin lama makin kecil. Seperti saudara-saudara lihat di Amerika sekarang ini. Pabrik-pabrik mobil Detroit misalnya, sekarang ini mandek. Reuter pemimpin kaum buruh, dia yang for Verizon, sekarang engkau pengusaha mobil. Aku yang menentukan beberapa mobil yang harus diprodusir. Berapa yang tidak. Chrysler sementara tutup, bagian Ford Continental tutup, krisis. Nah, demikian pula ini saudara-saudara, pada satu ketika tercapailah head absolute maksimum. Krisis, coba lagi. Konjungtur, krisis lagi. Coba dengan macam-macam lagi, bahkan nanti tenaga atom dikerjakan juga, yang dipakai untuk menjalankan pabrik, untuk menjalankan mesin-mesin. Tenaga atom sudah geperfectionert, tetapi sistemnya salah, yaitu sistem merwarde. Dan sebagian daripada merwarde itu masuk kantong daripada pengusaha. Itu sistem kapitalisme. Meskipun des mesin-mesin, bedrift dan lain-lain sebagainya geperfectionert secara teknis, oleh karena sistemnya salah, maka selalu hukum krisis itu datang pula. Diperfeksionir krisis lagi. Saudara lihat, garis umum ini naik, garis umum ini menurun, inilah Niedergang. Kapitalismus im Aufstieg, kapitalismus in Niedergang. Secara alam pikiran politiknya, di sini parlementer demokrasi akan membahayakan kepada kapitalismus in Niedergang. Parlementer demokrasi yang memberikan kesempatan kepada semua orang untuk ikut bermusyawarah. Meskipun alat propaganda, alat surat kabar, alat sekolah, etc. sebelumnya sudah di tangan mereka. Toh tadinya di alam ini tatkala tenaga kaum buruh belum terorganisir seperti sekarang. Mereka masih selalu bisa behersen parlemen, tetapi di sini tidak bisa lagi, sebab alam parlementer demokrasi tidak bisa lagi. Nah, disinilah kapitalisme lantas berkata, tidak berjalan parlementer demokrasi. Disinilah kapitalisme mempergunakan laatste redding poging van het kapitalisme, yaitu fasisme. Tidak diberi kesempatan kepada semua orang untuk menjalankan demokrasi. Tidak diberi kesempatan kepada si kaum buruh
untuk mengirimkan wakilnya di dalam parlemen. Tetapi kekuasaan di dalam tangannya si diktator. Entah diktator namanya Hitler, entah diktator namanya Mussolini, Franco, atau siapapun. Tetapi itu adalah corak daripada kapitalismus in Niedergang. Historis materialisme ini jelas bahwa alam pikiran manusia, alam pikiran politik juga ditentukan oleh sosial ekonomis Faktoren. Alam pikiran fasisme ditentukan oleh sosial ekonomis Faktoren. Pada satu ketika, seluruh rakyat Jerman itu cinta kepada Hitler. Pada satu ketika, umpamanya terjadi di timur, juga ludah Hitler dijilat oleh rakyat. Coba terjadi di dunia timur. Pada satu ketika juga, air cucian tangan Hitler juga akan berharga 1000 pon. Alam pikiran daripada rakyat, matilah. Historis materialisme ini jelas bahwa alam pikiran manusia, alam pikiran politik juga ditentukan oleh sosial ekonomis Faktoren. Alam pikiran fasisme ditentukan oleh sosial ekonomis Faktoren. Pada satu ketika, seluruh rakyat Jerman itu cinta kepada Hitler. Pada satu ketika, umpamanya terjadi di timur, juga ludah Hitler dijilat oleh rakyat. Coba terjadi di dunia timur. Pada satu ketika juga, air cucian tangan Hitler juga akan berharga 1000 pon. Alam pikiran daripada rakyat pada waktu itu sama sekali ditentukan oleh sosial ekonomis Verhoudingen, historis materialisme. Nah, saudara-saudara, kita yang melihat segala cacat-cacat daripada produksi wise daripada kapitalisme, melihat daripada cacat-cacat parlementer demokrasi, kitalah yang sebaliknya, sebagai amanat penderitaan daripada bangsa Indonesia, memikul kewajiban untuk menyelenggarakan satu masyarakat yang bukan masyarakat kapitalisme, tetapi masyarakat yang adil dan makmur. Sekarang ini saya mengundang untuk berpikir sesuai dengan amanat penderitaan itu. Saya mengundang agar supaya meninggalkan alam demokrasi liberal. Saya mengundang agar supaya meninggalkan cara berpikir ala parlementer demokrasi yang politik demokrasi tok. Saya mengundang agar supaya rakyat Indonesia itu dalam menyusun ia punya demokrasi menaruhkan segala sesuatu di atas kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Maka oleh karena itu saya berkata, demokrasi yang harus kita jalankan adalah demokrasi Indonesia. Membawa kepribadian Indonesia sendiri, jikalau kita tidak bisa berpikir demikian itu, kita mesti tidak dapat menyelenggarakan apa yang amanat penderitaan daripada rakyat itu. Saya ulangi lagi, demokrasi bagi kita bukan sekedar alat teknis. Memang benar bahwa demokrasi adalah alat teknis untuk mencapai sesuatu hal. Sebagaimana diktatur proletariat adalah satu alat teknis. Demokrasi bagi kita sebenarnya bukan sekedar satu alat teknis, tetapi satu alam jiwa pemikiran dan perasaan kita. Tetapi kita harus bisa meletakkan alam jiwa dan pemikiran kita itu di atas kepribadian kita sendiri, di atas penyelenggaraan cita-cita satu masyarakat yang adil dan makmur yang sudah jelas tidak bisa dengan demokrasi secara ini. Oleh karena itulah, di waktu yang akhir-akhir ini, saya menganjurkan dijalankannya demokrasi terpimpin. Sekian. Bab 4 selesai.